Sore Ibu-Ibu semua yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah persekutuan Komisi Perempuan pada hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di saat sulit sekalipun, kita tetap dapat bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, dengan saudara-saudari sekalian. Kita akan memulai ibadah kita dengan pujian Kasih dari Surga. Karena kasih Tuhan sajalah yang menguatkan kita, yang mengisi hidup kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Kasih dari surga. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, mendampingi dan menemani kami dalam kehidupan kami sehari-hari, yang saat ini kami rasakan tidak mudah ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua. Kami bersyukur untuk damai sejahtera yang boleh Tuhan tempatkan dalam hati kami. Kami bersyukur untuk ibadah pada sore hari ini. Kami bisa bertemu kembali dengan teman-teman kami, walaupun tidak secara fisik, tapi kami dapat melihat wajah mereka, kami dapat menikmati sukacita bersama dengan mereka, dan biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami sehingga kami juga dapat melakukan yang terbaik pada saat ini dalam ibadah ini, dan dapat belajar dari firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Cik Joyce yang akan memimpin dalam firman Tuhan nanti, biarlah Tuhan sedia menolong. Kami berdoa untuk internet pada sore ini juga supaya dapat berjalan lancar. Kami juga bersyukur untuk tim media, untuk Yaya, untuk Nicholas yang selalu membantu dan
menolong dengan senang hati. Kami bersuka untuk mereka dan biarlah Tuhan menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini ke tangan. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sore Ibu, tadi tuh saya sambil nyanyi terus pikir, loh kok yang lain nggak kedengeran suaranya, terus baru ingat, oh iya, kan memang nyanyi sendiri. Soalnya biasanya kan saya yang mendengarkan dari suara teman-teman gitu kan, jadinya rasanya kagok nyanyi sendiri gitu. Tapi tetap bersyukur ya, bersukacita. Tapi rasanya sepi, tapi ya nggak sepi lah karena bisa bersama-sama, yakin bahwa ibu-ibu juga menikmati dan turut bersukacita. Kita akan pujikan lagu kita, besarkan nama Tuhan. Sebentar cari lagunya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan namanya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat salah, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ada, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ada, Tuhan yang kuasa, Dia ditegus olehku. Nama Tuhan saja yang layak kita tinggikan dan kita puji senantiasa. Dan Dia makin ditinggikan dan kita makin disembahkan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat salah, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dia ditegus oleh-Nya. Amin. Puji Tuhan karena jiwa kita selamat hanya karena percaya pada nama Tuhan Yesus saja. Sebentar lagi kita akan masuk dalam kesaksian. Kalau ada yang akan memberikan kesaksian, silakan mempersiapkan diri. Kita sebelumnya akan menyanyikan satu lagu lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi jangan merasa khawatir, jangan merasa bingung, habis ini harus kemana gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita percaya saja bahwa Tuhan sendiri akan menolong, memimpin kehidupan kita. Salah pencet. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan
Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia teguh tak sampai terjebak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terjebak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ia jatuh tak sampai terjebak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, kita tidak mungkin jalannya itu bisa lurus terus, bisa loncat-loncat terus. Kadang-kadang kita juga bisa jatuh, entah karena rasa khawatir kita atau rasa takut kita, atau ya kita sendiri ragu apa benar ini Tuhan mengizinkan, apa benar ini kita udah sesuai dengan kehendak Tuhan, apa benar Tuhan mau saya begini ya. Tapi kita tetap percaya bahwa walaupun kita jatuh sekalipun, ketika kita tersandung sekalipun, ketika hati kita ragu sekalipun, Tuhan itu tetap dekat, tangannya terulur untuk kita dan kita memegang tangannya, maka dia akan menopang tangan kita dan kita bisa berjalan kembali, berdiri tegak, berjalan bersama dengan Tuhan. Silahkan Ibu-Ibu, apakah ada yang akan memberikan kesaksian? Saya cuma mau mengucap syukur aja. Meskipun suasana pandemi seperti ini, kita seringkali berpikir, wah kita tuh mau apa ya? Kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk membantu orang atau kemana gitu. Tapi puji Tuhan, situasi pandemi ini saya bersyukur bahwa apa yang saya punya, istilahnya talenta saya atau bakat saya bisa salurkan untuk jadi berkat buat orang lain. Beberapa hari ini, saudaranya Cik Gyokeng ya, Pak Kris ya, Koh Kunki namanya itu, yang di Jepara. Memang di Jepara itu banyak COVID-nya tinggi sekali ya waktu kemarin-kemarin tuh ya. Nah, banyak orang dari pendeta-pendeta juga yang ada di Jepara maupun di beberapa gereja-gereja GKMI, banyak yang menciptakan lagu nih. Jadi sekitar corona, ada yang memberi kekuatan gitu. Nah, puji Tuhan, mungkin saya berpikir karena saya punya talenta seperti itu, jadi setiap orang yang minta tolong saya untuk menyanyikan, saya mencoba untuk buat rekaman. Meskipun mungkin nggak sempurna ya, tapi saya merasa daripada saya tidak jadi berkat, mending suara saya pakai buat memberkati orang. Jadi ketika dimintain tolong untuk ini ada syair lagu ini, coba tolong nyanyikan gitu. Jadi saya langsung pelajarin. Padahal itu sebenarnya tempo waktunya untuk belajar itu cuma sebentar. Jadi pengennya langsung cepet gitu. Jadi saya asal rekam aja biasa gitu. Seperti biasa yang saya kirim ke koper itu kan saya juga istilahnya spontan ya. Jadi saya rekam, terus ya ini sekali rekam mungkin belum langsung jadi bagus gitu ya. Jadi saya mencoba, oh ini larinya kemana nih musiknya. Jadi saya mencoba, terus akhirnya saya kirim deh gitu. Nah ternyata setelah dikirim itu mungkin ada di grup seperti Rumah Sakit Bethesda, Jepara gitu ya. Ada grupnya juga itu memberkati dokter-dokter di sana juga gitu.
Jadi terus akhirnya sebuah lagu itu bisa menginspirasi untuk memberkati dan menguatkan mereka yang mungkin saat ini mungkin terbaring lemah gitu ya, ada yang sakit atau mungkin suntuk gitu ya, seharian ini ngapain di rumah gitu. Tapi mungkin dengan puji-pujian yang saya bawakan, ya puji Tuhan untuk memberkati dan menguatkan sesama kita. Nah, itu ucapan syukur saya bahwa saya meskipun di rumah, tapi saya tetap pengen dipakai Tuhan juga untuk jadi berkat. Semoga ibu-ibu yang lain juga yang punya talenta apapun bisa dipakai meskipun kita tidak kemana-mana. Ya itu aja sih. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Ibu Lucy. Terima kasih Yuli, terima kasih untuk kesaksiannya. Jadinya pada saat sekarang pun justru malah makin berkarya ya Yuli ya. Makin banyak dipakai Tuhan. Tuhan. Iya. Selain nyanyi, saya juga syuting-syuting tuh yang saya kirim jadi Wonder Woman. Ya itu mah iseng. Ya terima kasih. Ya, jadi memberikan kesaksian. Ya sebenarnya ya tadinya kalau nggak ada yang kesaksian ya saya tuh mau mengucap syukur di saat pandemi ini ya ada anak-anak youth ya yang berkomitmennya yang membuat saya tuh ya kagum ya. Karena kalau pandemi ini kan memang semua online ya. Nggak cuma ibadah aja, kegiatan-kegiatan komisi, dari komisi Bapak, perempuan, youth, anak-anak ya, sampai acara-acara khusus ya, pernikahan juga pakai online. Kemarin juga waktu Pak Bambang juga online ya, ulang tahun gereja kita juga online. Jadi termasuk penting ya, dan Tuhan itu menolong gereja kita ya dengan mengirimkan anak-anak youth yang menurut saya komitmennya tinggi. Dari persiapannya mereka di tengah-tengah orang-orang anak-anak ini sibuk. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja, kadang kan tugas-tugasnya juga banyak. Juga kalau kerja juga sering lembur-lembur, tapi mereka bisa tetap berkomitmen melakukan tugas-tugasnya ya. Kalau kayak ibadah itu kan kita paling latihannya setiap Sabtu, setiap Minggu itu kadang dijatah 2 bulan sekali atau tiap bulan. Tapi anak-anak media ini nih tiap minggu mereka datang ya untuk latihan dari jam 8 pagi. Ini saya tuh bersyukur ya karena anak-anak yang masih muda ini biasanya kan kalau udah sibuk itu dari Senin sampai Jumat kan Sabtu pinginnya tidur bangunnya ya siang ya pingin ya istirahat, tapi mereka itu tetap mau bangun jam 8 ya setiap minggunya, terus hari minggunya juga latihannya mulainya jam 7. Apalagi ini ada doa pagi PPKM ini ya, mereka jam 5 itu sudah standby untuk mempersiapkan media ya. Ini nih saya mengucap syukur benar ya untuk anak-anak youth ini karena komitmen mereka ya. Ya juga selain komitmen mereka ini ya juga mereka ini nih kreatif ya. Kita bisa lihat dari video-video yang dibuat anak-anak youth ini ya, bagus-bagus juga. Ya mereka ini juga tangkas ya. Kadang tuh waktu hari hanya itu juga banyak problem-problem mereka tuh bisa langsung mengatasi ya. Kadang ada yang listriknya mati, langsung bisa ada yang backup ya, ada internetnya. Ini pernah dalam ibadah itu sampai ada 3 yang backup ya. Ini sudah kelihatannya sudah freeze, langsung ada yang backup lagi, langsung bikin baru. Yang backup ini ternyata juga freeze lagi gitu ya. Sampai ada 3 yang backup itu pada ibadah. Jadi itu yang di belakang layar ini nih betul-betul ya saya angkat tangan bener ya. Hebat. Kadang laptopnya ya di tengah-tengah ibadah itu juga bisa hang gitu ya. Jadi harus sampai ada yang backup yang lainnya gitu. Jadi tangkas ya mereka juga di acara-acara yang dadakan-dadakan ya. Kemarin juga waktu acaranya Pak Bambang itu mereka mempersiapkannya dari pagi itu dan bagus ya hasilnya. Dan di tengah-tengah karena Pak Bambang juga dikasih oleh orang banyak, Zoom yang acara hari Jumat kita pikir ya enggak mungkin banyak ya, toto sudah full kapasitasnya. Dan mereka itu kepikiran ya, wah ini harus buat YouTube nih, YouTube streaming. Dan mereka itu tidak pernah melakukan, biasanya Pak Edi ya,
Sementara Pak Edi ini nggak ada di depan laptop. Mereka nginget-nginget waktu acaranya Christian itu tuh gimana diskusi-diskusi, terus bisa ya masuk ke YouTube streaming, langsung link YouTube-nya dibagikan. Jadi banyak yang tadinya sedih ya nggak bisa join, akhirnya bisa join ya. Saya tuh mengucap syukur Tuhan tuh memelihara gereja kita ya, salah satunya ya dengan hadirnya anak-anak youth ini. Ya kiranya kita mendukung mereka terus dalam doa, dan saya sungguh mengucap syukur. Kesaksian saya dalam ucapan syukur, Tuhan memberkati. Berarti talenta mereka meskipun di rumah, mereka pun jadi berkat. Ya, Iya betul. jadi semuanya bisa dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Amin. Makasih ya. Makasih ya. Terima kasih untuk saksiannya. Memang anak-anak youth itu luar biasa. Mereka cepat berinovasi gitu ya, cepat beradaptasi juga cepat. Kita bisa buka mic kita kasih aplaus yuk, tepuk tangan. 1, 2, 3. Oke, salam ya Nicholas ya buat anak-anak youth ya. Bilang terima kasih dari para oma, dari para tante, para apa nih? Oma, tante, ibu. Kita sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam gereja kita. Kita bersyukur Tuhan berikan anak-anak yang mau dipakai Tuhan untuk melayani Dia. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cik Joyce. Tema kita doa kehancuran. Sebelumnya kita akan pujikan lagu Kaulah Harapan. Nggak ada suaranya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berserah.
Terima kasih Yuli untuk dubbing suaranya. Berikutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Joyce, silahkan. Terima kasih Tante Lucy udah membantu dalam pimpin pujian. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kami semua Tuhan, dengan lokasi tempat yang berbeda, tapi biarlah kami tetap memiliki hati yang rindu dan haus untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Bapa, dan kami juga mau tetap mendekatkan hati kami dan juga memberikan waktu kami Tuhan untuk bermu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga boleh berbicara Tuhan pada sore hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan, biarlah firman yang akan kami pelajari bersama ini boleh menjadi rema dan kehidupan dalam kehidupan kami. Pujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, sore semua ibu-ibu. Aduh, aku jadi tambah nervous ini. Oke, aku dikasih tema mengenai Hana, doa kehancuran dari 1 Samuel 1 ayat 10. Firman Tuhannya, bacain aja ya. Di sini bunyinya adalah, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Nah, melalui firman Tuhan kali ini jujur sempat berpikir keras ya, karena hanya dapat 1 ayat gitu. Terus aku ya seperti yang ibu-ibu tahu selalu meminta saran dan bimbingan dari Bojo tercinta ya gitu. Karena kalau nggak dikasih masukan juga kadang bingung juga ya kalau cuma 1 ayat gitu. Kemudian juga kata Niko, ya dibaca aja Ci ayat-ayat sebelumnya atau yang sesudahnya. Sempet sih ya baca gitu. Jadi ya memang kita nggak bisa hanya berpaku pada 1 titik ayat gitu, tapi kita juga harus bisa belajar dari ayat sebelumnya gitu. Nah, aku yakin di sini ibu-ibu pasti mengenal banget tentang tokoh Hana gitu. Tidak hanya Oma Hana, tapi juga Hana yang dalam tokoh Alkitab, ya enggak gitu. Dari tokoh Hana ini, hal yang aku pelajari adalah di mana kita melihat apa ya, bersyukur juga sih ya. Kalau aku pikir-pikir, kita bukan hidup di zaman yang sebelumnya, karena kalau aku perhatikan di kitab-kitab gitu ya, imam-imam yang ada di tokoh-tokoh Alkitab ini rata-rata tidak hanya memiliki 1 istri, tapi mereka selalu memiliki lebih dari 1 gitu. Termasuk Hana. Hana juga adalah seorang istri gitu ya. Dia adalah istri pertama gitu. Tetapi ternyata suaminya Imam Elkana ini tidak hanya malah memiliki istri Hana, tetapi dia memiliki istri namanya Penina gitu ya. Berarti kan lebih dari 1 gitu. Jujur dalam hal ini syukur juga ya kita ibu-ibu semua di sini tidak mengalami yang zaman para imam-imam di mana memiliki istri lebih dari 1 gitu. Karena tentulah tidak akan mudah kalau kita tinggal dalam 1 rumah itu ada istrinya atau keluarga dari orang lain tinggal di dalam rumah yang sama gitu. Itu sih kalau menurut pendapat aku ya ibu-ibu gitu. Kemudian dalam hal ini juga aku melihat betapa Hana itu bermurah hati, besar ya hatinya dia gitu. Dia bisa menerima Penina ini di dalam rumahnya walaupun seperti yang ibu-ibu juga ketahui di dalam 1 Samuel 1 di ayatnya yang ke-5 kalau nggak salah. Ya, di situ apa namanya? Di ayatnya yang ya di ayat ke-5 gitu, di situ kan sempat dijelaskan pada ayat sebelumnya. Si Penina ini memang kandungannya tidak Tuhan tutup. Dia memiliki anak,
Sehingga ketika Elkana itu dia memberikan persembahan kepada Tuhan, si Hana ini hanya diberikan satu bagian. Sedangkan untuk Penina dan anak-anaknya juga diberikan beberapa bagian. Tapi ketika si Penina ini melihat Hana hanya diberikan satu bagian, yang dilakukan Penina ini bukan menghibur gitu, tetapi yang ada dia malah membuat resah si Hana, membuat hancur hatinya si Hana. Seperti tema kali ini adalah doa kehancuran itu. Dia membuat Hana hancur dengan kata-katanya yang menyatakan bahwa dia nggak bisa memiliki keturunan. Dia hanya bisa mendapatkan sedikit, dia tidak bisa mendapatkan lebih dari apa yang dia inginkan. Tetapi ketika dia mengalami kehancuran, dia mengalami kesedihan, yang dialami Hana itu adalah mencari Tuhan. Gimana caranya dia mencari Tuhan adalah dia berlari, dia menyendiri, lalu dia berdoa. Dia meminta sama Tuhan untuk diberikan ketenangan dan keteduhan. Gitu. Walaupun dia tetap menangis ya, gitu, dalam doanya dia itu. Dia bertanya, dia meminta sama Tuhan, kenapa aku tidak diingat, gitu. Tapi sebetulnya Tuhan tidak pernah melupakan dia, gitu. Tapi dalam hal ini juga aku melihat juga di mana dari Hana ini kita belajar dia tetap tidak meninggalkan Tuhan di dalam setiap permasalahan ataupun keadaan situasi yang menimpa kehidupannya. Dia nggak pernah lari dari Tuhan. Dia tetap berpegang teguh sama Tuhan. Itu yang aku rasakan gitu. Karena ketika dia nggak bisa makan, dia dihibur oleh Elkana sampai si Elkana mengatakan, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Itu yang dikatakan Elkana. Tetapi apakah itu bisa menghibur Hana? Enggak, Bu. Itu enggak menghibur Hana. Gitu. Ternyata orang yang bisa menghibur Hana tuh hanya Tuhan. Gitu. Makanya di sini aku merasa kita betul-betul bisa belajar dari Hana gitu ya. Satu, dia bisa menerima kehidupannya di mana dia harus dimadu. Kemudian dia juga bisa tetap berpegang teguh sama Tuhan, beriman sama Tuhan walaupun dia merasa dia hancur karena apa? Dia tidak bisa memiliki keturunan. Dia selalu dihina oleh Penina. Tetapi dia tidak juga menyatakan atau mengeluarkan kata-kata yang mungkin akan membalas Penina ataupun Elkana. Tapi dia hanya berlari dengan diri dan berdoa. Gitu. Nah, dalam hal ini bagaimana dengan kehidupan kita sendiri? Apakah kita bisa seperti Hana yang kehidupannya di mana kita bisa berlari sama Tuhan selalu setiap kali kita menghadapi permasalahan. Setiap kali kita nggak tahu mesti bagaimana, apakah kita mau lari kepada Tuhan, apakah kita mencari penghiburan dari tempat yang lain, gitu. Penghiburan apakah yang kita butuhkan, gitu loh. Apakah setiap permasalahan itu hanya bisa diselesaikan dengan cara pandang kita, dengan cara kita melihat segala sesuatunya, dengan cara pola pikir kita juga gitu. Mungkin kalau aku mau kasih contoh dari kehidupan kita sehari-hari, aku mau pakai kehidupanku sendiri gitu. Dimana aku ingat banget dulu ketika aku belum menikah sama Yonatan gitu ya. Setelah aku mungkin ada juga beberapa ibu-ibu terutama tante dan maklek gitulah ya. Pasti tahu, di mana dulu aku pernah punya pacar satu, pacaran selama 13 tahun, kemudian putus. Lalu setelah itu, dalam masa waktu 10 tahun, aku jomblo, ya, tidak memiliki pasangan hidup, tidak berpacaran, tidak gimana-gimana dengan cowok-cowok gitu. Tapi begitu banyak orang mengasihi aku, baik itu mama aku, tante-tante aku, sampai yang saudara-saudara di Jawa, itu banyak sayangnya yang sayang banget sama aku sehingga mereka menjodohkan aku dengan banyak ya. Setiap orang pasti kamu sama ini loh. Kamu sama ini loh. Sampai aku jujur ya, gitu. Tuh Mbak sampai ketawa. Aku berpikir, Tuhan, apakah yang namanya pasangan hidup itu harus selalu dijodohkan ya gitu. Jujur aku sempat bertanya hal itu sama Tuhan.
Apakah yang namanya kalau kita memiliki pasangan hidup itu baru kita bisa merasakan kebahagiaan? Apakah kalau kita menjadi orang yang single itu tidak bisa mendapatkan kebahagiaan? Itu sempat aku tanyakan itu sama Tuhan. Dan aku benar-benar nggak tahu mesti gimana gitu. Coba kalau misalkan aku sampai nggak mau, mama pasti bakal bilang, kamu tuh jadi orang jangan sombong, jangan punya banyak pilih-pilih. Kalau udah dikasih yang bagus tuh ya udah diterima aja, jadi orang tuh terima gitu. Ya bukannya nggak mau terima gitu, tapi eh, kehidupan itu kita yang akan menjalani gitu. Tapi dalam hal ini aku pun cuma bisa bilang, Mam, kalau aku single, aku kayaknya nggak apa-apa deh. Aku bilang gitu sama mama. Aku benar-benar aku declare di masa tahun 10 aku ya, aku jomblo itu aku bilang sama mama, aku nggak menikah nggak apa-apa, Mam. Yang penting aku happy gitu. Aku cuma bilang gitu sama mama. Kamu happy tapi kamu menghancurkan mama. Dia bilang gitu. Tambah sedih lah aku gitu. Gimana aku nggak sedih? Aku ya kepingin bisa nenangin mama gitu ya. Tapi juga aku nggak mau menjadi orang yang berkorban gitu untuk kehidupan aku di masa mendatang gitu. Karena buat aku secara pribadi pernikahan adalah sesuatu yang sakral gitu ya. Yang hanya bisa aku lakukan satu kali dalam hidup aku gitu. Jadi aku nggak mau yang namanya pernikahan cuma nikah, menjalani sebentar, punya anak, punya permasalahan nggak bisa selesaikan lalu cerai, bye gitu. Nah, aku nggak mau yang kayak gitu. Jadi aku mau yang benar-benar aku bilang, Tuhan, gimana caranya agar mama aku atau saudara-saudara aku ini mengerti gitu bahwa orang yang aku cari, aku udah bilang, aku minta Tuhan yang bantu aku gitu. Yang dimana Tuhan tahu selama ini aku mau yang seperti apa sih gitu. Aku cuma bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau dapat suami yang bisa jadi imam aku, yang bisa jadi membimbing aku gitu. Ataupun yang bisa terutama adalah menerima keluargaku apa adanya gitu. Di situ aku jujur selama masa dijodohin sama mama atau sama tante-tante aku yang lain, sebetulnya tidak setiap kali ada orang datang menjodohkan itu aku hanya bisa jujur nggak beda jauh sama Hana. Aku cuma berlari dan aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau dijodohin. Tuhan tahu apa yang aku mau gitu loh. Dan Tuhan juga tahu aku udah pernah bilang kalau memang tidak menikah aku bisa bahagia, aku akan jalani dengan hati yang lapang gitu. Walaupun mungkin hal itu akan menyedihkan mama aku tentunya gitu. Tapi aku percaya Tuhan bakal bukain jalan. Gitu. Aku sampai dengan umurku yang sudah berumur pun mama bilang, kamu udah umur segini kamu nggak bakal bisa punya anak. Aku cuma bisa bilang sama mama, anak itu kalau Tuhan percaya sama aku, Tuhan pasti kasih. Aku bilang gitu. Karena buat Tuhan tuh nggak pernah ada yang mustahil. Jadi setiap kali pernyataan yang dikeluarkan oleh siapapun juga gitu, mungkin terkadang buat aku nggak enak, buat aku sakit gitu atau gimana. Kalau disautin rame, digimanain juga ini, ya mungkin lebih baik kita ngambil contohnya Hana kali ya gitu. Gimana kita berusaha untuk selalu mencari Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Karena untuk saat ini pun ternyata Tuhan benar-benar memberikan aku kan gitu. Aku bisa menikah, aku punya suami yang baik, yang bisa jadi imam aku juga gitu, yang bisa membimbing aku juga terutama untuk bisa lebih dekat lagi sama Tuhan. Kalau misalnya gimana-gimana selalu diingetin juga gitu. Kalau aku gimana-gimana sama mama, pasti dia akan tegur aku, bakal ya ngocehin aku lah gitu, setidaknya gitu. Walaupun mungkin nggak di depan mama, tapi pasti dia akan tegur aku, nggak boleh kayak gitu gitu loh. Dan aku benar-benar mengucap syukur banget gitu, gimana Tuhan benar-benar jawab walaupun waktunya lama ya 10 tahun gitu. 10 tahun bukan waktu yang singkat dan menikah di atas kepala 30 juga bukan sesuatu yang bagus menurut beberapa orang karena ada orang-orang, aduh gara-gara kamu nih anak aku jadinya bilangnya
Cijo aja nggak apa-apa itu nikah di atas 30 dia fine-fine aja gitu. Kadang bukannya aku kepingin adik-adik aku yang lain di antara anak-anak yang lain mengikuti jejak aku, enggak gitu. Cuma di sini sebetulnya ya mau ngingetin ibu-ibu juga gitu. Semakin kita mempressure anak kita juga itu kita nggak tahu sebetulnya apa yang ada di hati mereka gitu. Tapi biarlah mereka pun bisa tetap berpegang teguh untuk bisa menjadi hana-hana kecil gitu ya, di mana mereka tetap berpegang teguh sama Tuhan, beriman, dan juga selalu berlari sama Tuhan, tidak pernah menjauh. Ketika mereka mungkin mendapatkan teguran dari mama, yang mungkin di mana teguran dari mama itu nggak enak atau gimana, tapi jangan sampai teguran itu membuat mereka lari gitu. Hal yang mungkin kita nggak mau. Tapi biarlah ketika kita menegur mereka itu, mereka pun bisa tetap kita arahkan menjadi hana kecil gitu. Karena terkadang kalau misalnya mendengar, ini bukan anak youth yang di kita ya, bukan di Pengharapan, ada juga di anak youth yang lain gitu. Kalau melihat mereka ada yang berlari, tapi kalau memang kita bisa mengarahkan mereka menjadi hana-hana kecil yang tetap beriman, tetap teguh di dalam Tuhan, aku benar-benar rindu banget gitu kita bisa punya banyak hana-hana yang lain, tidak hanya hana di dalam firman Tuhan ataupun juga mungkin bisa menjadi seperti Oma Hana yang bisa selalu memberi gitu. Ya mana Oma Hana juga sudah memberikan contoh-contohnya buat kita gitu selama ini kalau kita lihat ya di dalam pengumuman di koper ataupun di dalam pengharapan gitu di dalam grup. Nah, aku juga rindu kita semua bisa menjadi hana-hana yang lain gitu, yang mungkin bisa jadi hana-hana yang berbeda gitu. Selain dari masalah di mana kita bisa terus selalu bersama-sama Tuhan gitu. Kita bisa tetap beriman dengan mempercayai adanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pun juga akan akhirnya bisa memberikan yang terbaik dari hidup kita. Gitu. Seperti yang udah selama ini mungkin saya yakin ibu-ibu semua di sini sudah memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk juga mendukung suami-suami kita gitu, dan juga mendukung anak-anak kita, terutama di dalam masa pandemik ini. Aku jamin ibu-ibu yang masih memiliki anak yang masih kecil-kecil, itu pasti pekerjaannya akan fokus menjadi dua, karena harus memperhatikan anaknya Zoom, karena kadang kalau anak-anaknya diajak Zoom itu pasti pantatnya udah ogel-ogel, pandangan udah nggak fokus gitu. Jadinya tentunya akan bagaimana harus bekerjanya double gitu ya. Udah bukan jadi guru lagi, tapi udah benar-benar menjadi orang tua, menjadi guru, jadi teman, kayak yang mungkin sering juga beberapa ibu-ibu yang sharing juga ya gitu tentang video-video di mana menjadi seorang ibu itu sungguh luar biasa. Aku salut sama semua ibu-ibu di sini, oma-oma di sini gitu ya. Punya anaknya banyak-banyak, tapi bisa merawat dan membesarkan mereka semua sendiri. Dan memang benar, seorang anak itu belum tentu, walaupun anaknya banyak, bisa merawat orang tuanya itu sendirian gitu. Jadi aku bangga sama semua ibu-ibu semua yang ada di sini di Pengharapan ini, sama-sama oma-oma juga. Aku juga tahu banyak oma-oma di sini yang anaknya banyak-banyak ya, nggak kayak anak zaman sekarang cuma 2 gitu. Kalau oma-oma pasti anaknya itu rata-rata lebih dari 2 gitu. Hebat, salut aku gitu. Dan itu bisa diurus semuanya tanpa mengeluh, tanpa mengenal lelah, dari mengajarkan, membesarkan, mendidik dan segala macamnya. Makanya oma-oma sekarang tuh udah sama dengan hana-hana yang ada di firman Tuhan ini ya. Hana yang siap selalu berada dan selalu membimbing kita mengenal Tuhan gitu. Dan aku bersyukur banget berada di koper gitu, di mana di koper Pengharapan ini
bisa bersama ibu-ibu semua, juga dipercaya sama ibu-ibu semua gitu ya, untuk bisa bersharing. Dan aku berharap melalui 1 Samuel 1 ayat 10 ini, di mana Hana menyatakan dengan pedih hati dia datang kepada Tuhan, maka dalam masa COVID pun yang seperti ini mungkin dari beberapa kita mungkin ada yang mengalami permasalahan pun tetap bisa dilakukan dengan baik dan terus berharap sama Tuhan, terus beriman sama Tuhan dan berdoa sama Tuhan. Itu sih yang aku bisa sampaikan dan harapkan dari kita semua. Semoga memberkati. Terima kasih. Aku kembalikan kepada Tante Lucy. Makasih Joyce untuk firman Tuhannya yang mengingatkan kita untuk belajar dari Hana, belajar dari kamu juga, yang tetap percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong. Pada saat kita susah untuk ngomong ya, kita tidak tahu bagaimana menghadapi keadaan kita, satu hal yang kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir bersama kita. Kita yang penting dekat dengan Tuhan, berdoa. Mungkin pada saat berdoa pun kita nggak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya hanya diam dekat dengan Tuhan saja. Tuhan mengerti hati kita, dia sendiri yang akan menolong dan mengangkat kita selama kita dekat dengan dia. Kita bawa hati kita yang hancur, hati kita yang tidak paham dengan keadaan atau situasi kehidupan kita sehari-hari, kita bawa kepada Tuhan dan dia sendiri yang akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Kita akan masuki doa syafaat. Ada beberapa doa syafaat. Bisa keluar di layar. Kita akan doakan bersama-sama untuk poin yang kedua, untuk jemaat yang sakit, karena jumlahnya banyak supaya kita tidak lupa. Jadi saya akan bagi beberapa ibu khusus berdoa untuk satu orang ya. Jadi pokok doa hari ini yang pertama kita doakan bersama-sama itu bersyukur untuk ibadah dan firman Tuhan sore ini. Lalu kita akan berdoa untuk yang sakit Ibu Suraji. Ini akan didoakan oleh Rini dan GI Dwi. Ya, jadi khusus GI Dwi dan Rini berdoa untuk Ibu Suraji. Lalu Ibu Ingriani dan Ibu Liana akan berdoa untuk Ibu Toya. Lalu Ibu Indriati dan saya sendiri akan berdoa untuk Ibu Eni. Ibu Joyce dan Ibu Hernani akan berdoa untuk Karin. Ibu Priscila dan Erni, Ibu Erni akan berdoa untuk Bapak dari Dekan Retno yang sakit yang ada di Solo ya, lalu Ibu Rita dan Ibu Rita sendiri deh, nggak apa-apa, akan berdoa untuk Pendeta Emeritus Yeni, syukur untuk pemulihan yang Tuhan berikan padanya. Lalu Ibu Retno dan Ibu Hana akan berdoa untuk Bapak Purnomo, adik dari Pak Dani yang dirawat di Mabirahayu. Ibu Winda dan Ibu Ratmi akan berdoa untuk Ibu Indriati agar Tuhan memberikan kekuatan dan pendampingan. Lalu Ibu Ruth dan Ibu Yuliana akan berdoa untuk Ibu Devi dan 3 anaknya. Ibu Atik dan Ibu Sani akan berdoa untuk Angel untuk kehamilannya supaya Tuhan berkati perkembangannya, tumbuh menjadi anak yang sehat dan takut akan Tuhan. Itu sudah kebagi semua ya sepertinya. Lalu berikutnya lagi pokok yang ketiga juga kita kembali akan doakan bersama-sama supaya ibu-ibu terus diberi hikmat dan kekuatan untuk menjalankan perannya dengan baik. Tuhan mencukupkan semua yang dibutuhkan. Kemudian poin yang keempat, dalam masa yang sulit, seluruh jemaat semakin setia dan beriman teguh dalam Tuhan. Kita doakan itu dan juga berdoa untuk perlindungan dan kesehatan dari Tuhan untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Sebelum kita akan mainkan doa-doa kita boleh buka nanti mic-nya ya, bersama-sama kita doakan dengan buka mic boleh. Kita akan menyanyikan lagu Doa Mengubah Segala Sesuatu.
saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus Tuhan, surga terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini yang telah disampaikan oleh biarlah kami menjadi anak-anak kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit pada saat ini. Kami beringat untuk Ibu Desi Tuhan dan ketiga anak-anak yang telah selalunya Tuhan panggil karena Ibu Yeni dan biarlah Engkau memberikan kekuatan, ini memberikan penghasilan, usia lanjut biarlah dilakukan hidup ini dilakukan oleh Tuhan kekuatan demi dalam kekuatan membimbing anak-anaknya. ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami Dan ini masih berjalan terus. perempuan kiranya setiap kami para ibu-ibu di GM Harapan Amin. terus ya Tuhan untuk Syukurkan kami dengan Tuhan baik kiranya memberikan diberikan hikmat kekuatan, diberikan dan hikmat, kekuatan. Tuhan menguasai diri kami, mengendalikan diri kami dengan baik, kami boleh mengatur rumah tangga, kami boleh jadi teladan yang baik, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami ya Tuhan. Untuk seluruh jemaat Belajar untuk mencukupkan diri dari segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan buat kami. Tuhan, kami terus juga berdoa Tuhan, maka berdoa untuk masa-masa sulit ini. Kiranya jemaat GKMI Pengharapan terus boleh semakin tumbuh di dalam Tuhan dalam masa-masa yang susah, masa-masa yang mungkin sulit, tapi kami percaya Tuhan yang ada bersama dengan kami, Tuhan yang membukakan berkat buat kami, membuka jalan dari setiap kesulitan yang kami hadapi. Kami bersama dengan Tuhan, kami akan tetap semangat, kami tetap terus berjalan dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami semakin bertumbuh dalam segala kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami boleh terus melihat kebaikan Tuhan. Kami boleh terus naik sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Iman kami boleh terus bertumbuh di dalam segala kesulitan yang ada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. kita berdoa untuk hidup
Ibu kita bisa berdoa penutup. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah koper sore hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan boleh semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk Ibu Joyce, Ibu Lucy, untuk Ibu Rini, untuk Diaken Liana, untuk Oma Dani, untuk Ibu Sunaryati, Penatua Priskila, Ibu Indriati, untuk Diaken Juliana, untuk Ibu Hana, Ibu Hernani, Ibu Winda, berdoa juga untuk Diaken Widoretno, untuk Guru Injil Dwi Sunami, untuk Ibu Erni, untuk Ibu Ati, Ibu Ratmi, Ibu Ruth, dan Ibu Sani. Kami bersyukur untuk ibu-ibu yang boleh bergabung sore hari ini. Kami rindu Tuhan, setiap kami boleh menjadi perempuan-perempuan seperti Hana. Di dalam segala kesulitan kami, mungkin kami mengalami kekecewaan, kami mengalami kehancuran. Tapi kami bersyukur, kami sore hari ini belajar melalui seorang perempuan yang bernama Hana. Kami boleh datang kepada Tuhan. Kami terus memerlukan kasih karunia-Mu ya Tuhan, untuk kami mengatasi beban-beban kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau terus berpegang teguh kepada Tuhan. Kami mau terus taat kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di dalam segala kesulitan, kesusahan, di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala masalah-masalah yang kami hadapi, kegelisahan kami, kekecewaan kami percaya Tuhan yang terus beracara di dalam kehidupan kami. Tuhan mau menyatakan kuasa-Mu kepada kami, dan Tuhan mau membangun iman kami, untuk kami boleh terus bertumbuh, menjadi perempuan-perempuan yang kuat ya Tuhan, menjadi perempuan-perempuan yang sudah diperbaharui, menjadi perempuan-perempuan yang menjadi manusia baru ya Tuhan. Kami rindu itu boleh nyata di dalam kehidupan kami, di dalam segala kesulitan saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menunjukkan kepada Tuhan bahwa di hati kami hanya ada Tuhan. Tuhanlah segala-galanya buat kami. Kami tidak mau takut, kami tidak mau khawatir, kami tidak mau jatuh ya Tuhan. Tapi kami mau tetap teguh, bahkan berterus naik, dan naik. Iman kami boleh terus bertumbuh melalui kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya Engkau terus menyertai kami, Engkau menggandeng kami, Engkau memeluk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kiranya Tuhan terus memberkati ibu-ibu yang sudah kami sebut namanya satu persatu bersama dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan memberkati dalam segala pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan yang memimpin dan melindungi mereka Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang baik, Tuhan memberikan imun tubuh yang baik. Mereka boleh tetap terus bersuka cita, bergembira di dalam Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk Evangelis Nicholas yang Tuhan pakai untuk menolong kami di dalam tim media. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini, Tuhan terus memakai menjadi alat-Mu, menjadi berkat buat kami semua, seluruh jemaat-Mu GKMI Pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih.